Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap situasi energi yang kamu miliki dan situasi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan. Nah, guys, kali ini saya masih akan mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut, karena ada sesuatu hal yang saya rasakan tanpa kamu ketahui akan terjadi, wah geng. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang justru kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan mengisyaratkan dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi satu energi tersebut untuk saat ini saya melihat benar-benar sangat berantakan, benar-benar sangat tidak stabil dan sangat tidak nyaman, serta tidak merasakan yang namanya kebebasan. Kalau saya bergeser sedikit terhadap pihak lain, ataupun mengarah terhadap pihak lain, ataupun menyampingkan terhadap kondisi satu energi tersebut, untuk saat ini saya melihat pihak lain tersebut untuk saat ini benar-benar sangat seperti orang yang tidak memiliki tujuan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu.
Lagi-lagi, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu sebelum saya mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara batin, pemikiran, ataupun perasaan kamu, sepertinya ketiga aspek yang saya katakan tadi untuk saat ini benar-benar dalam kondisi yang sangat tidak nyaman. Bukan hanya kondisi tidak nyaman, tetapi tidak merasakan yang namanya kebebasan secara batin. Kalau saya bergeser sedikit dan mengarah terhadap sisi lainnya, kemunculan kartu yang saya pegang ini bisa saja saya mengategorikan ada sesuatu hal yang sudah terjadi terhadap diri kamu, tetapi hal yang sudah terjadi tersebut di luar dari logika kamu, akan tetapi tubuh dan kondisi fisik kamu merasakannya. Kalau saya mengarah dan berbicara terhadap sisi lainnya, sepertinya kemunculan kartu yang saya pegang ini berpengaruh terhadap aspek-aspek yang sedang kamu rencanakan. Di mana ketika diri kamu merencanakan segala aspek yang ada di dalam pemikiran kamu, sepertinya kamu penuh dengan rasa ketakutan dan kamu penuh dengan rasa kegelisahan. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena kemunculan kartu yang saya pegang ini adalah kartu The Devil, kartu iblis, kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak: Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba menggabungkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, sepertinya ada satu hal yang sedang kamu perjuangkan, ada satu hal yang sedang kamu pertahankan, ada satu hal yang masih kamu prioritaskan, tetapi ketika diri kamu memperjuangkan hal tersebut, kamu masih dihadapkan terhadap satu energi yang dimana energi tersebut benar-benar berkarakter keras kepala, sombong hati, arogan, dan tidak mau diarahkan. Kalau saya bergeser terhadap hubungan asmara kamu, terutama di dalam hubungan rumah tangga kamu, kemunculan kartu yang saya pegang ini, hubungan rumah tangga kamu, saya mengatakan hubungan yang selalu memberikan dampak negatif, hubungan yang selalu memberikan dampak buruk, hubungan yang selalu memberikan dampak yang dimana dampak tersebut mengganggu mental seseorang. Bukan hanya itu saja, kemunculan kartu yang saya pegang ini, saya melihat di dalam rumah tangga kamu selalu menimbulkan yang namanya pertengkaran, perdebatan, perselisihan, ataupun permasalahan. Kamu mencoba untuk berkomunikasi terhadap permasalahan yang diciptakan, tetapi komunikasi tersebut memutarbalikkan kondisi diri kamu agar apa? Agar diri kamu merasa memikirkan sesuatu hal yang tidak layak untuk kamu pikirkan. Di sisi lain, kalau saya masih mengarah terhadap hubungan rumah tangga kamu, sepertinya orang yang kamu hadapi adalah orang yang pandai memutarbalikkan semua perkataan. Orang yang kamu hadapi adalah orang yang sangat susah untuk diajak berkomunikasi secara positif. Kalau saya mengarah terhadap diri kamu yang melakukan hubungan LDR, sepertinya hampir sama dengan hubungan rumah tangga yang saya katakan tadi. Tetapi diri kamu menjalankannya dengan versi yang sangat berbeda. Versi
yang memperjuangkan tetapi mengharuskan isi ATM terhabis kuras. Versi yang mempertahankan tetapi tidak kunjung mendapatkan ikatan yang jelas. Versi yang dimana selalu memprioritaskan, tetapi ketika memprioritaskan yang kamu dapatkan apa? Kecuali ketidaknyamanan. Kalau saya mengarah terhadap diri kamu yang single parent, sepertinya kartu yang saya pegang ini sedang kamu rasakan dan sedang kamu jalankan. Kenapa saya mengatakan hal tersebut? Ada sesuatu hal yang mengganggu pemikiran kamu, di mana diri kamu berusaha untuk mencari tahu, tetapi ketika diri kamu berusaha untuk mencari tahu, seakan-akan tidak memiliki jawaban. Bukan hanya itu saja, tetapi kemunculan kartu ini pun berbicara terhadap diri kamu yang single parent, seperti ada keanehan terhadap situasi beban dan tanggung jawab kamu. Kalau saya mengarah terhadap sisi keuangan kamu, sudah cukup jelas kartu yang saya pegang ini sedang tidak nyaman ataupun stabil. Kalau saya mengarah terhadap pekerjaan kamu, tidak memiliki pilihan tetapi harus bertahan. Tidak memiliki pilihan tetapi harus memikirkan kondisi beban dan tanggung jawab yang harus kamu pulihkan. Kalau saya mengarah terhadap situasi bisnis kamu, tidak lain kamu hanya dimanfaatkan dan ada unsur permainan kemanipulatifan. The Devil, kartu pertama yang saya arahkan terhadap posisi energi kamu. Sebelum saya membuka kartu selanjutnya dan sebelum saya mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut, saya hanya menyarankan terhadap diri kamu, perbanyak komunikasi terhadap Sang Pencipta, seperti ada yang dikirimkan terhadap diri kamu, Wak Geng. Nah, kalau saya mengarah terhadap posisi energi manusia tersebut sesuai dengan topik yang saya katakan tadi, kemunculan kartu yang saya pegang ini menggambarkan situasi energi yang dia miliki, baik secara batin, pemikiran, ataupun perasaan. Untuk ketiga aspek tersebut dalam kondisi penyakit. Penyakit dalam kondisi fisik, penyakit dalam kondisi keuangan yang terburuk. Ada seseorang yang memberikan pengaruh buruk terhadap manusia ini, sehingga manusia ini terjebak dan menderita serta sengsara. Hampir sama seperti diri kamu, tetapi diri kamu berbeda versi. Diri dia berbeda versi. Ini Dewa Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Justice. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Justice, di mana kemunculan kartu Justice ini kartu yang berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu Justice ini terhadap posisi energi manusia tersebut, sepertinya sedang mendapatkan suatu hukum tabur tuai dan karma. Karma yang telah memberikan pengaruh buruk terhadap diri kamu, hukum tabur tuai yang dia jalankan setelah diri dia memanipulatif diri kamu. Tetapi kedua kartu yang saya pegang ini bisa saja berbicara positif terhadap diri dia, bisa saja berbicara negatif. Yang saya katakan tadi itu adalah kata-kata yang bersifat negatif, yang dimana benar-benar menggambarkan situasi penderitaan dia. Tetapi ketika diri saya menarik dari hal positif, ada sesuatu yang sengaja dia kirimkan terhadap diri kamu agar diri kamu tidak mampu melepaskan posisi pemikiran kamu untuk kembali terhadap diri dia. Justice dengan The Devil, unsur kesengajaan terhadap diri kamu
agar diri kamu terjebak. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Fool, di mana kemunculan kartu The Fool ini memiliki dua arti, kebodohan dan kemurnian. Kalau saya menarik dari kata kebodohan, bisa saja untuk saat ini diri kamu menyesali terhadap keadaan kamu dan kamu beranggapan saya yang terlalu goblok atau memang diri saya yang terlalu bucin terhadap manusia ini. Di mana ketika manusia ini memberikan pengaruh buruk terhadap kehidupan saya masih mempertahankan posisi hubungan tersebut. Kamu sudah menyadari kehadiran manusia itu hanya sebagai iblis yang menghancurkan diri kamu. Lantas kenapa kamu masih memperjuangkan? Kamu sudah menyadari kehadiran manusia tersebut sudah memberikan diri kamu suatu penyakit dan suatu ketidaknyamanan, tetapi kenapa diri kamu masih mau mempertahankan? Pemikiran kamu beranggapan untuk kebodohan. Situasi sekarang kamu mempergunakan logika kamu. Di mana pemikiran kamu saat diri kamu terjebak di dalam situasi ketidaknyamanan tersebut? Di mana di saat diri kamu sudah mengetahui perbuatan yang dia lakukan? Saya tidak menyalahkan diri kamu untuk beranggapan semuanya bodoh. Itu adalah luapan pemikiran kamu, tetapi dari situasi kebodohan itu kamu ubah menjadi perubahan. Karena setelah diri kamu mengubah hal tersebut, The Fool ini akan berbicara terhadap diri kamu dari nilai positif, yaitu kemurnian. Ini dia wake. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu The Fool ini terhadap posisi energi manusia tersebut, sepertinya untuk saat ini manusia ini tidak memiliki tujuan bersenang-senang, tetapi kesenangan itu bukan dari perasaan dia, bukan dari batin dia, melainkan dari pemikiran dia. The Fool, manusia yang terlalu bodoh, manusia yang terlalu berani mengambil satu keputusan untuk mengabaikan diri kamu. Ujung-ujungnya apa? Justice, karma. Ujung-ujungnya apa? Keterpurukan terhadap kondisi keuangan. Ini dia. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Seven of Swords, 7 pedang yang dimiliki oleh seseorang. 7 pedang yang dimiliki oleh seseorang. Kalau saya mengambil satu pedang tersebut dari ketujuh pedang yang dimiliki oleh seseorang tersebut dan mengarahkan terhadap posisi energi manusia tersebut, sepertinya perbuatan kemanipulatifan atau perbuatan kelicikan sudah dikirimkan terhadap diri kamu. Sudah dilakukan. Coba kamu pikir secara logika, kenapa diri kamu tidak mampu untuk melepaskan padahal kamu menyadari hal tersebut tidak memberikan diri kamu kenyamanan. Coba kamu pikirkan secara logika, kenapa diri kamu tidak mampu untuk melepaskannya? Itulah kelicikan atau kemanipulatifan yang dipermainkan terhadap diri kamu untuk saat ini yang saya lihat. Dia mengikat sisi batin kamu. Sisi batin yang diikat agar apa? Agar berjalan seperti orang yang tidak memiliki tujuan. Agar apa? Ketika diri kamu mengakhiri, kamu kembali ke situasi di awal. Agar apa? Ketika diri kamu mendapatkan kestabilan, kestabilan yang kamu dapatkan itu sia-sia, terbuang dengan sia-sia.
Agar apa? Ketika diri kamu berusaha untuk move on dari manusia ini, move on itu hanya sekedar numpang lewat. The fool, seperti orang bodoh yang tidak memiliki tujuan. Kenapa saya mengatakan kata batin, wah geng? Batin itu saya katakan karena muncul kartu the devil, kartu iblis. Iblis. Iblis, wah geng. Kalau saya masih mengangkat kartu Seven of Swords dan mengarahkan terhadap posisi energi kamu, sepertinya ada sesuatu hal yang kamu rencanakan, di mana yang kamu rencanakan ini ingin mengembalikan sisi kestabilan kamu. Tetapi ketika diri kamu melakukan perencanaan itu, saya pun melihat kamu melakukannya secara cerdik ini. Mencari keuntungan karena memang diri kamu tidak mau dirugikan kembali. Seakan-akan diri kamu mengikuti alur permainan yang diberikan oleh pihak lain. Ini dia geng. 4 kartu yang sudah saya bukakan, yang tidak kamu ketahui sudah terjadi, yang tidak kamu ketahui sudah dikirimkan terhadap diri kamu. Di saat diri dia berada di dalam posisi penderitaan. Itu dia geng. Kalau saya sih mengambil nilai positifnya, di saat diri dia mengirimkan sesuatu terhadap diri kamu, tidak lain karena memang dia tidak mampu untuk melepaskan kamu. Tidak lain karena memang dia tidak rela untuk kehilangan diri kamu. Karena munculnya kartu The Fool, semua kemurnian hidup yang dia rasakan, itu munculnya dari diri kamu. Makanya diri dia melakukan segala cara agar diri kamu bisa kembali dan mengembalikan sisi kestabilan dia. Wow, enak banget ya. Enak banget seperti itu. Ketika mendapatkan penderitaan, berpikir untuk secara cerdik melakukan segala cara seakan-akan tidak terima. Benar-benar manusia yang tidak memiliki hati nurani. Wah, geng. Hati nurani. Tetapi untuk saat ini, dari keempat kartu yang saya pegang ini, saya menjadi bahan pertanyaan saya, kenapa muncul kartu The Devil ini untuk pertama kali? Dengan cara apa dia mengirimkannya, Wage? Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Moon. Wow. Wow, 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 wow. Mulai saya keringat. Wow, ada apa ini? Muncul kartu The Moon, kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, fokus dengan kata The Moon ini mengarah terhadap ilmu hitam atau mistis atau black magic. Mengarah terhadap hal tersebut. Berarti dengan kata lain, hal yang dia kirimkan tanpa kamu ketahui adalah black magic. Black magic itu adalah unsur permainan iblis. Tujuannya apa? Seperti apa yang saya katakan tadi. Seberusaha apapun diri kamu, sekuat apapun diri kamu untuk melepaskan, saya yakin di dalam pemikiran kamu masih mengingat dan mengenang, dan situasi energi diri dia selalu menghantui diri kamu. Selalu menghantui diri kamu seakan-akan diri kamu ingin kembali. Ketika kembali ingin melepaskan. Ketika ingin melepaskan ingin bergerak untuk memperjuangkan. The Moon, unsur air. Air tidak bisa disentuh tetapi bisa dirasakan. Itulah yang kamu rasakan. Ingat sekali lagi, sebelum saya membuka kartu berikutnya, resonate atau tidak resonate,
Jangan terlalu kamu paksakan terhadap informasi yang saya berikan terhadap posisi energi kamu. Saya hanya memprediksikan dan saya hanya membaca. Semua tergantung bagaimana pola pemikiran kamu. Cocok kau rasa wage? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, tidak usah diangkat. Nah, kalau saya kembali dengan kartu yang saya pegang ini, mencoba untuk menarik dari ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mulai dari Pisces, Cancer, dan Scorpio. Sepertinya ada unsur kesensitifan yang kamu rasakan. Bukan hanya kesensitifan, tetapi diri kamu sudah benar-benar merasa sangat emosi. Keemosian kamu itu menimbulkan sisi pertengkaran terhadap posisi energi kamu. Secara pemikiran, secara perasaan, ataupun batin. Sedang tidak sinkron ketiga aspek yang saya katakan tadi. Akibatnya apa? Awal mulanya apa? Salah satu faktornya apa? Karena memang kamu dimanipulatif. Ini Dewa Gen. Kelima kartu yang saya pegang ini, enam kartu yang saya pegang ini, kalau saya lemparkan terhadap posisi energi manusia tersebut untuk saat ini, sedang menjalankan karma berupa penyakit dan kesengsaraan dan penderitaan, seperti orang yang tidak memiliki tujuan hidup akibat kesenangan yang dia jalankan, di mana kesenangan itu dia lakukan secara licik dan menimbulkan berbagai pihak seakan-akan dirugikan. Ini Dewan Geng. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Death. Muncul kartu The Death. Lagi-lagi unsur kartu yang berbicara terhadap unsur air yang berlambangkan 3 zodiak, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, munculnya kartu The Death ini menggambarkan situasi kematian. Situasi kematian yang membuat pihak lain tidak mendapatkan keuntungan secara fisik dan secara non-fisik. Kalau saya mengangkat kembali The Devil, The Moon, dengan The Death, hal mistis sengaja dikirimkan agar pihak yang menerima situasinya benar-benar kematian. Itulah yang saya arahkan terhadap diri kamu. Yang tidak kamu ketahui sudah dia kirimkan dan kamu rasakan. Betapa jahat. Tidak mau melepaskan diri kamu, segala cara dilakukan. Tanah, air, dan udara. Lebih dominan adalah unsur air. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Tower. Keluar lagi kartu yang berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, The Tower ini mengakibatkan diri kamu stuck seperti orang yang berada di dalam satu roda. Roda yang tidak menguntungkan tetapi menghancurkan. Roda yang tidak memberikan kebahagiaan tetapi memberikan ketidakbebasan. Kehancuran, kemiskinan, kebangkrutan. Kalau saya mengarahkan terhadap posisi energi manusia tersebut untuk saat ini, sudah kondisi tidak nyaman, melainkan menderita. Ini Dewa Geng. Di saat diri dia menderita, dia mengirimkan sesuatu hal terhadap diri kamu. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu ini.
Dimana kemunculan kartu terakhir ini kalau saya mengarahkan terhadap posisi energi kamu, saya hanya menyarankan perbanyak komunikasi terhadap Sang Pencipta. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena untuk saat ini diri kamu sedang berusaha untuk melepaskan dan hanya bisa berandai-andai dan hanya bisa bermimpi dan hanya bisa berangan-angan. Kalau saya mengarahkan kemunculan kartu terakhir ini terhadap posisi energi manusia tersebut hampir sama seperti apa yang saya katakan barusan terhadap diri kamu. Dia berharap diri kamu kembali terhadap diri dia. Dia berharap agar diri kamu bisa memberikan kesempatan kedua terhadap manusia itu di posisi kehancuran dan penderitaan. Cocok kau rasa wak geng dengan informasi yang saya katakan? Kalau cocok, angkat. Kalau tidak cocok, jangan paksakan terhadap posisi energi kamu. Oke wak geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.